Halo teman-teman, balik lagi di Mantu Mapan. Kita baru saja melalui perayaan Tahun Baru dan mungkin saatnya sekarang kita buka-buka dompet dan cek apa mungkin ada SIM kita yang masa berlakunya habis tahun ini, bulan ini atau bulan depan. Kali ini saya ingin berbagi cara saya, pengalaman saya memperpanjang masa berlaku SIM hanya dengan menggunakan handphone saja. Penting untuk diketahui, kalau video ini hanya berbagi pengalaman, bukan video resmi atau disponsori dari lembaga-lembaga terkait. Ini hanyalah pengalaman yang saya bagi melalui video YouTube ini, dan semoga informasi yang saya berikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai saja. Kita perpanjang SIM melalui aplikasi handphone yang sudah disediakan dari institusi Polri. Namanya Digital Korlantas. Langsung cari di Google Play Store. Saya nggak tahu yang selain Android ada apa enggak. Di iPhone, di iOS, App Store ada atau tidak. Silahkan teman-teman yang menggunakan iPhone berikan komentarnya, atau langsung dengan link untuk downloadnya untuk teman-teman yang lain. Tapi yang jelas saya pengguna Android, tinggal buka Google Play Store, cari Digital Korlantas, download segera. Lalu berikutnya kita klik di menu tersebut yang bagian SIM. Lalu karena saya waktu itu memperpanjang SIM, jadi saya pilih perpanjang SIM. Dan yang saya perpanjang adalah karena saya pengendara sepeda motor, jadi yang saya perpanjang adalah SIM C yang masa berlakunya berakhir di tahun ini, bulan ini. Perhatikan persyaratan-persyaratan yang perlu kita siapkan. Gampang saja. Foto fisik iKTP, foto fisik SIM-nya. Selain itu juga disiapkan pas foto yang latar belakangnya biru. Selain persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan, penting juga untuk diketahui kalau semua pembayaran dari pengalaman saya dilakukan melalui virtual account Bank BNI. Saya rekomendasikan kalau sudah punya rekening Bank BNI yang aktif, atau kita punya saudara atau teman yang punya rekening Bank BNI aktif. Kalau kita tidak punya, kita bisa minta tolong dari mereka untuk melakukan pembayaran. Jadi kita kasihkan mereka uangnya, nanti mereka yang transfer begitu. Yang jelas semuanya dipermudah, semuanya cepat, praktis. Apabila semua persyaratan sudah siap, kita tinggal upload saja. Kalau yang sudah tersimpan dalam memori handphone tinggal diupload saja, atau yang mau langsung difoto, aplikasi ini menyediakan fasilitas itu. Ingat, cek lagi apakah persyaratan-persyaratan yang kita sudah upload dan berikan itu sudah tepat seperti yang dipersyaratkan. Setelah semua persyaratan kita sudah lengkapi, semua data-data sudah kita cek, berikutnya kita akan mengisi beberapa kolom untuk seperti alamat dan semua informasi pribadi. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan karena itu merupakan informasi pribadi saya. Jadi itu semua kita lengkapi, dan berikutnya ada, dari pengalaman saya ada 2 tes kesehatan, yaitu tes psikologi dan tes kesehatan fisik, yang kita daftarkan diri kita melalui cara online juga. Untuk pembayaran terdapat 2 pembayaran terpisah untuk cek kesehatan ini. Jadi ketika kita ke klinik atau rumah sakit yang sudah ditunjuk tersebut, ada pembayaran di sana untuk cek kesehatan. Lalu yang kedua, itu pembayaran secara online melalui virtual account Bank BNI dilakukan untuk tes psikologi. Setelah semua cek kesehatan fisik dan psikologi sudah kita lakukan, berikutnya kita menunggu hingga data-data tersebut terupdate di aplikasi Digital Korlantas. Ada tombol cek kelengkapan data yang ada di bawah aplikasi Digital Korlantas. Itu bisa kita cek dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan apakah data-data yang dipersyaratkan sudah terunggah oleh
klinik atau rumah sakit tempat kita cek fisik, atau yang juga tes psikologi. Dan ketika semuanya sudah lengkap, kita tinggal lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang kita tentukan lokasi Satpas tempat kita membuat SIM. Satpas itu kalau tidak salah kepanjangannya Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Nah, untuk saya yang di Denpasar, itu lokasinya di Polresta Denpasar. Lalu berikutnya ada bagian kolom rekening pengembalian. Saya bisa memperkirakan mungkin kira-kira seandainya terjadi kegagalan, pembayaran akan dikembalikan ke rekening ini. Saya isi saja. Saya hanya menduga-duga ya. Ini saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jadi lanjut, saya isi nomor rekening dan nama, dan bisa melakukan pengecekan langsung melalui aplikasi. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengambilan. Nah, ini bisa dikirim lewat pos, mau diambil sendiri atau diwakilkan. Nah, untuk saya pilih untuk mengambil sendiri. Ini karena alasan pribadi, karena menurut saya alamat di daerah lingkungan saya itu ada mirip-mirip, jadi nomornya ada yang pakai 11A atau 11B, jadi saya tidak mau karena kebingungan tersebut. Jadi SIM saya mungkin butuh waktu, sementara SIM ini sangat krusial bagi kami yang tinggal di Bali karena mobilitas kebanyakan menggunakan sepeda motor. Jadi saya memilih untuk mengambil sendiri ketika SIM-nya nanti sudah jadi. Tahap berikutnya setelah penentuan mengambil sendiri atau dikirim pos atau diwakilkan adalah tahap terakhir, yaitu konfirmasi data. Kita pastikan apakah data-data yang sudah diinput itu merupakan data-data yang benar untuk SIM yang akan kita perpanjang masa berlakunya. Itu diperiksa dan teliti, terutama di bagian nomor-nomor identitas yang jangan sampai salah. Dan ini merupakan bagian terakhir dari tahapan pengisian data yang kita lakukan melalui aplikasi digital Korlantas. Setelah semuanya sudah dipastikan, saatnya kita sekarang membayar administrasi pembuatan SIM. Ini lagi-lagi menggunakan virtual account Bank BNI. Jadi sangat mudah dan instan. Ketika kita sudah membayar, langsung terupdate. Persis seperti belanja-belanja online di Tokopedia atau di Shopee atau Lazada yang menggunakan fasilitas virtual account juga. Lalu selanjutnya kita tinggal menunggu SIM itu diproses dan kita akan terupdate melalui notifikasi handphone kita sampai mana progres dari pembuatan SIM tersebut sudah dilakukan, hingga pada saat nantinya notifikasi ini akan memperbolehkan kita untuk mengambil, karena saya memilih untuk mengambil sendiri. Jadi saya akan menunggu notifikasi pengambilan SIM baru saya. Sebelum kita lanjut, kalau informasi seperti ini berguna bagi teman-teman, subscribe di channel ini akan sangat bermanfaat bagi kami, dan kami sangat berterima kasih. Sekarang kita lanjut. Setelah semua proses hingga pada pembayaran SIM sudah kita lakukan, keesokan harinya saya dapat notifikasi bahwa SIM saya diproses, dan pada siang hari saya dapat notifikasi untuk mengambil SIM saya karena saya memilih untuk mengambil langsung. Jadi notifikasinya untuk diambil, dan saya segera meluncur ke Polresta Denpasar untuk mengambil SIM saya. Dan sesampai saya di kantor kepolisian Polresta Denpasar, kita tinggal minta informasi untuk pengambilan SIM, dan para petugas pun tinggal menunjukkan kepada saya di mana lokasinya, dan saya tinggal menyebutkan nama dan menunjukkan aplikasi yang sudah saya lakukan. Jadi SIM saya sekarang sudah berada di tangan saya, dan begitu mudahnya, begitu simpelnya pembuatan SIM secara online melalui aplikasi digital Korlantas. Dan ini sangat membantu, terutama di masa pandemi yang kita tidak ingin berkerumun
dalam antrian. Jadi ini sangat membantu mengurai antrian yang sudah ada. Dengan adanya digital Korlantas ini bagus sekali dan praktis sekali. Jadi saya berterima kasih untuk Polri yang sudah melakukan update teknologi dalam pengadaan SIM dan perpanjangan SIM ini. Jadi mudah sekali untuk melakukan perpanjangan SIM hanya dengan menggunakan handphone saja. Kita tinggal mengikuti arahan-arahan yang sudah ditetapkan dan semuanya terupdate secara digital. Ini sangat memudahkan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir di video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat, pengalaman-pengalaman saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video Mantu Mapan berikutnya.